Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan beberapa kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Bikin mewek, sebulan lagi menikah. Wanita ini syok rahasia calon suaminya terungkap. Selamat menyaksikan. Kejujuran dalam hubungan menjadi kunci untuk menuju hubungan yang bahagia. Tapi sayang pria ini begitu tega membohongi wanita yang hendak ia nikahi. Begini ceritanya yang dilansir dari cerita curhat dari seorang netizen. Aku adalah seorang wanita yang siap menuju pernikahan dengan orang yang aku sayangi. Kami cukup lama menjalin hubungan dan kami mulai serius untuk membina keluarga. Saat itu ketika pulang ke kampungku melakukan persiapan pernikahan, aku melihat keluar jendela saat temanku saat SD tengah marah dan menjemur anaknya. Dia sudah memiliki 2 anak sedangkan usia kami sama, yaitu 27 tahun. Usiaku memang sekarang sudah matang untuk menikah dan mungkin jika aku tidak batal menikah 3 tahun yang lalu, aku sekarang sudah memiliki buah hati yang lucu. Aku kemudian menghampirinya dan berbincang panjang lebar, bahkan sampai ke persiapan pernikahanku. Kau tahu, aku sudah membuat desain undangan untuk pesta pernikahan. Aku sudah memilih gaunku dan membayangkan akan menjadi wanita paling cantik pada hari itu. Ucapku pada sahabat kecilku itu. Hingga perbincangan itu terus terlanjut dan kami sangat senang mengobrol satu sama lain. Tak disangka ketika obrol makin jauh, teman kecilku itu melihat foto layar HP-ku. "Apa ini adalah calon suamimu?" Sambil memperhatikan HP-ku. "Iya, kamu kenal?" Aku hanya berpikir mungkin ia juga teman calon suamiku. Tapi ternyata ia mengatakan hal yang tak pernah kuduga. Dia bilang bahwa ia adalah tetangga calon suamiku. Calonku memang berasal dari provinsi yang berbeda denganku, dan ternyata itu juga adalah kampung orang tua temanku. Ia mengatakan dengan susunan kata yang dibuat agar tak terdengar menjelek-jelekannya. Ia berkata bahwa calon suamiku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Karena kasus MBA (Married by Accident) dan setelah istrinya melahirkan, ia meninggalkan istrinya dan tak menafkahi anaknya. Sampai sekarang terkadang istri dan anaknya masih suka datang untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari suaminya. Aku tak langsung menerima apa yang ia katakan. Aku mencari tahu kebenarannya. Aku memang kenal keluarganya dan pernah datang ke rumah orang tuanya, tapi aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Aku tahu ia di sini merantau dan sudah cukup mapan serta akan menjadi suamiku 1 bulan lagi. Dibantu dengan temanku ini, akhirnya aku bisa bertemu dengan istri calon suamiku itu. Dan anaknya masih mirip dengan calon suamiku. Sangat miris mendengar kisahnya karena aku juga seorang wanita. Tapi aku takkan menceritakannya di sini. Aku juga tak mau hanya mendengar dari satu pihak. Aku bertanya pada calon suamiku dan sepertinya apa yang aku duga, ia tak mengakui itu. Hingga akhirnya aku memberi bukti-bukti dan ia hanya berkata bahwa itu masa lalunya. Yang ia mau sekarang hanya membangun rumah tangga baru bersamaku.
Bukan aku tak mau menerima masa lalunya. Bukannya aku tak mau menerima masa lalu seseorang. Sama sekali tidak. Karena setiap orang pasti memiliki masa kelam. Tapi aku tak ingin bahagia di atas air mata wanita lain. Aku membatalkan pernikahan kami. Aku berpikir jika ia memang lelaki yang baik, ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Perasaanku saat itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keluargaku menanggung malu dan semua pesanan kami batalkan, tetapi aku bersyukur karena tahu sebelum terlanjur menikah dengannya. Ya, kau pasti tahu bahwa kasusku batal menikah ramai menjadi perbincangan di daerah rumahku. Kami sekeluarga berusaha menutup telinga dan aku memutuskan untuk mengajukan mutasi di tempatku bekerja dan sambil meneruskan S2 untuk berharap agar aku bisa move on. Aku terus menyibukkan diri dengan bekerja dan kuliah. Tapi tentu itu tidak membuatku luput dari pertanyaan kapan. Seperti tak ada habisnya, kau pasti terus ditanya kapan. Kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak lagi? Kapan punya mantu? Kapan punya cucu? Dan kapan-kapan yang lainnya. Sebuah pesan bagi yang belum menikah. Jika ditanya tak usah minder, camkan hal ini. Jodoh akan datang pada waktu yang tepat, bukan siapa cepat. Begitu pula dengan hal-hal lain seperti anak, mantu, cucu, dan lain-lain. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Cukup menyentuh bukan? Bila ada pendapat atau masukan silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.